Alhamdulillahi nasiril mu'minin ya'izzu man yasha wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin jahda fillahi haqqa jihadih hatta atahu liyaqin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sarahu bihudahu ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه العظيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس الزمان يصلون ولا يصلون. Kaum muslimin sidang Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja-puji syukur tentunya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita semuanya, dan dialah zat yang nanti suatu saat kita akan dipanggil untuk menghadap kehadiratnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya adalah zat yang memberikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita sama-sama hadir di rumah Allah ini guna melaksanakan salat Jumaah secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sama-sama kita agungkan dan kita muliakan, Nabi yang kita mohonkan syafaatnya, dan insya-Allah tentunya Nabi akan kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sidang Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan berbahagia sebagai khatib mengajar, baik kepada diri saya pribadi maupun kepada kita yang hadir, mari senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa yang sama-sama kita miliki, kita memohon kepada Allah agar Allah matikan kita semuanya tentunya dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya jaga dengan sebaik-baiknya iman dan takwa yang ada dalam sanubari kita semuanya sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin sidang Jumaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu yang Allah perintahkan kepada kita, yang menjadikan kewajiban kita sebagai hambanya, yang dihukumkan kepada fardu ain, artinya dibebankan kepada diri kita semuanya. Berbeda yang namanya fardu kifayah, karena begitu pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Solat menjadikan cerminan bahawa sebagai amal ibadah yang nanti akan pertama dihitung di hadapan Allah adalah bukan amal-amal ibadah yang lainnya. Solat adalah lebih awal yang akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasibun nas yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perbuatan yang pertama kali akan dihitung, dihisab di hadapan Allah adalah solat terlebih dahulu. Dan mengapa solat menjadikan begitu penting dalam kehidupan manusia? Kalau kita tidak melaksanakan atau tidak membayar zakat, maka tidak diberikan hukuman bagi kita, karena orang bisa membayar zakat bagi mereka yang mampu. Allah tidak akan memberikan hukuman bagi kita manakala kita tidak melaksanakan ibadah haji, karena dihukumkan bagi orang melaksanakan ibadah haji adalah bagi mereka yang mampu. Allah tidak akan memberikan hukuman bagi kita semuanya, bagi kita yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, karena dibebankan bagi mereka yang mampu. Tetapi solat tidak ada lagi tawaran untuk tidak dapat dikerjakan,
dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, solat tetap harus dilaksanakan. Dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita kesusahan, maka solat tidak ada tawar lagi untuk tidak dapat dikerjakan dan harus dilaksanakan. Begitu pengaruhnya solat dalam kehidupan manusia. Ada 3 kelompok manusia, ada 3 macam bentuk manusia yang mengerjakan solat itu. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan solat tetapi tidak anggap belum solat. Siapakah dia? Orang yang padahal mereka sudah melaksanakan solat 5 waktu, tetapi mereka dianggap belum solat. Mengapa demikian? Karena solat baginya bukan menjadikan kebutuhan. Solat hanyalah sekedar mengikuti, yang penting solat. Tidak tahu bagaimana hukumnya, bagaimana ketentuannya, bagaimana hukum syariatnya. Ini yang mereka lakukan. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman yusalluna wa la yusalluna. Akan datang pada suatu masa, kata Rasulullah, banyak manusia yang melakukan solat tetapi sebenarnya mereka tidak solat, karena mereka tidak memahami akan ilmunya solat. Mereka tidak memahami akan nilai-nilai keutamaan solat. Mereka tidak memahami akan manfaat manakala dia melaksanakan solat. Hanyalah menggugurkan kewajiban saja. Inilah yang mereka lakukan. Dan yang kelompok yang kedua adalah orang yang meninggalkan solat sama sekali. Orang demikian adalah orang yang tentunya sungguh sangat merugi. Ada perintah melaksanakan solat, dipanggil berulang-ulang kali, dilaksanakan bagaimana, didakwahkan kepada mereka agar mereka melaksanakan solat, tetapi mereka menutup telinga mereka. Allah telah membukakan, Allah telah menutup hati mereka sehingga tidak mau melaksanakan solat dengan alasan berbagai macam, karena sibuk, dengan alasan karena begitu banyak pekerjaan, dengan alasan begitu mereka menumpuk akan harta benda, dengan alasan berbagai macam cara agar mereka meninggalkan solat. Itulah yang dikatakan oleh Allah, fa khallafa min ba'dihim khalfun adau salawat tabus sahwati fasawfa yalqawna ghayyan. Akan datang suatu masa, suatu generasi yang meninggalkan solat, suatu generasi yang menyia-nyiakan solat, dan suatu generasi yang memperturutkan akan hawa nafsunya. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang memang benar-benar solat. Siapakah dia? Mereka adalah orang yang menegakkan solat. Mereka adalah orang mendirikan solat. Karena mendirikan solat berbeda hakikatnya dengan yang mengerjakan solat. Kalau menegakkan solat itu mendirikan solat, setelah solat mereka bagaimana mereka memahami akan ilmunya solat. Mereka akan memahami bagaimana mendalami akan nilai kebermanfaatan solat itu dalam kehidupannya, dan mereka akan bisa menjaga sesudah solat itu. Karena dengan solat akan mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah, taufiknya kepada kita semuanya, sehingga salat yang Allah perintahkan akan menjadikan nilai pengaruh dalam kehidupan kita semuanya. Dan insyaallah salat yang akan kita kerjakan yang nantinya dengan baik dan benar akan mengantarkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qul fi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتاب العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة